Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudaraku seiman, seperti biasa di hari Kamis siang hari waktu Indonesia Barat kurang lebih pukul 13.00 kita akan melanjutkan bedah buku kita dengan judul Kuni Zaujatan Najihah. Jadilah istri yang sukses, dan penerbit menerjemahkan dengan menuju rumah tangga yang bahagia. Dan kita akan membahas pada kesempatan ini insya Allah salah satu problematika yang sering menjadi pemicu ya, dari keributan di rumah tangga, yaitu diam, bukan pada tempatnya. Saya ulangi lagi, diam bukan pada tempatnya. Jadi seringkali dalam rumah tangga itu lahir sebuah permasalahan-permasalahan atau lahir permasalahan yang sebenarnya tidak harus ada, tapi diadakan. Kenapa? Karena setiap kali tersinggung, setiap kali ya ada hal yang mengganjal, setiap kali ada hal-hal yang membebani, kurang disukai, maka solusinya diam. Tiba-tiba cemberut, ya kan? Di sini diam dalam arti kata memang bukan pada tempatnya ya. Maksudnya diamnya itu sambil cemberut. Saya tidak maksudkan di sini kalau seandainya ada permasalahan, pertengkaran, kemudian yang berakal di antara mereka dari suami maupun istri ini, dia malah diam ya, supaya tidak makin memicu permasalahan. Itu berbeda, itu positif ya, dalam pertengkaran. Tapi di sini maksudnya adalah diam ya, bukan pada tempatnya. Jadi diam diikuti dengan cemberut tanpa pasangan kita faham ada masalah apa sebenarnya. Dan ini banyak sekali dilakukan oleh kaum muslimah. Dia ingin suaminya faham, mengerti dia. Akhirnya suaminya coba menebak-nebak apa permasalahannya, coba menanyakan, tetap aja dia cemberut. Jadi seperti ada teka-teki silang dalam rumah tangga yang belum jelas gitu. Kalau suami benar menebak, maka terpecahkanlah permasalahan. Kalau tidak, maka akan ribut sampai berhari-hari. Dan ini pintu-pintu syaitan yang membuat akhirnya detik-detik yang bisa bercumbuan, bercengkrama, yang merupakan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, di saat kita niatkan melaksanakan perintah Allah dan juga memberikan hak pasangan, hilang begitu saja. Berlalu jam-jam, menit-menit dan detik-detik yang sebenarnya bisa dimaksimalin ya, dengan hal yang sia-sia. Pertanyaan-pertanyaan yang suka memojokkan pasangan, ataupun diam yang tidak jelas. Ditanya oleh pasangan tidak mau jawab, atau mengambil sikap, mulutnya diam dan sikapnya juga menunjukkan ya, kalau dia tidak suka. Tapi tidak pernah membahasakan. Pasangan bingung. Nah ini yang perlu difahami. Kita akan lebih fokus insya Allah membahas tentang salah satu substansial problematika dalam rumah tangga ini, supaya tidak lagi terulang di rumah tangga kita tentunya. Teman-teman sekalian, membangun komunikasi sehat sangat penting. Ada hal-hal yang mengganjal, dibahasakan. Ada hal-hal yang mencurigakan, di cross check dengan adab dan tata krama yang baik. Kita lihat kondisi dan keadaan memungkinkan nggak bertanya. Dan jangan gunakan cara diam seakan-akan menunjukkan ya, tidak suka, tetapi ya, belum tentu benar. Bisa saja dia yang salah gitu. Nah ini berkisar dari poin ini kita akan membahas insya Allah. Saya akan coba bacakan dulu apa yang ditulis oleh penulis di sini. Ketika diam telah menjadi kebiasaan. Diam adalah penyakit yang lebih banyak menimpa kaum laki-laki daripada kaum perempuan. Karena perempuan dengan tabiat mereka tidak mampu diam, baik dalam pembicaraan yang dibolehkan maupun yang tidak, kecuali jarang sekali. Diam adalah salah satu kesalahan dan aral yang menghadang kebahagiaan rumah tangga. Sikap inilah yang mencabit-cabit keharmonisan, menyanyiakan keindahan hubungan suami istri, dan menghalangi dari pergaulan yang baik. Bahkan dalam kasus tertentu, ia bisa menyebabkan perpisahan. Jadi dari apa yang kami baru bacakan 2 paragraf ini,
Dr. Najlah Hafidhahullah coba menjelaskan tentang diam yang dimaksudkan. Ingat, bukan yang dimaksud di sini adalah pada saat terjadi pertengkaran, wa na'udzubillah, yang tidak diharapkan tentunya. Kemudian daripada ribut, kita lebih pilih diam, mengalah. Itu positif. Bukan itu. Tapi diam tadi yang saya sudah bahasakan, berharap pasangan memaklumi dan memahaminya. Kemudian terus saja menebak-nebak apa permasalahannya. Kenapa nggak langsung berbicara pada saat ditanya? Kenapa nggak langsung jelaskan tapi dengan cara yang santun? Mungkin kita yang salah. Mungkin pasangan yang benar pada saat kita sudah dengarkan penjelasannya misalnya. Ya. Dan syaitan ini tidak pernah berhenti untuk terus melahirkan pemicu-pemicu rumah tangga itu bisa rusak dengan berbagai macam cara. Ya. Pernah ada seorang suami melihat dari kejauhan ya, istrinya di satu supermarket, kejadian nyata. Kemudian si istri ini rupanya didekati oleh satu orang sales laki-laki. Yang sales ini mendekati semua orang dan menawarkan produk. Dari jauh syaitan mengelabui si suami ini seakan-akan istrinya sedang berbicara dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Padahal istrinya hanya sekedar mengucapkan, maaf saya tidak bisa terima. Atau saya tidak butuh. Kemudian jalan. Tapi sepintas seakan-akan bertemu dengan laki-laki, lalu janjian, lalu syaitan binsikinlah banyak sekali ya tipu dayanya di situ. Sudah janjian, mungkin sudah tukaran nomor telepon, sudah segala macam. Si suami bukan bertabayun, bukan cross check, bukan datang tanyakan siapa tadi itu. Mungkin saudaranya, kita tidak tahu. Nah, mungkin kita belum temui. Atau seorang sales yang hanya sekedar lewat bertanya. Dan dijawab secukupnya. Berbeda kalau memang terjadi penipuan dari sang istri. Misalnya dia izin ke rumah kerabatnya, ternyata tidak sengaja sang suami menemukan dia duduk dengan laki-laki yang tidak jelas di satu restoran berduaan misalnya. Atau ditemukan di kendaraan berduaan. Ini jelas perbuatan yang salah. Gitu kan. Yang jelas laki-laki itu tidak ada hubungannya dengan dia, bukan mahramnya. Tapi kalau lagi bersama-sama jalan, kebetulan suami lagi pergi ke toilet, maaf. Kemudian istrinya ditegur sapa oleh seseorang atau orang yang bertanya tentang di mana posisi musola, di mana ini dan itu. Ya, dan dijawab secukupnya, itu tidak ada sesuatu yang salah. Nah, ada di antara suami tidak cross check. Tiba-tiba cemberut, tiba-tiba nggak jelas kenapa. Si istri karena tidak merasa berbuat salah, dia juga bingung. Harus buat apa nih? Gitu kan. Kenapa sayang? Kenapa begini? Nggak mau bicara. Duh, gimana caranya orang memahami kesalahannya apa? Apa salah saya? Tolong ingatkan. Nggak mau ngomong. Ini contoh kalau di kalangan suami. Di kalangan istri juga biasa begitu. Selalu yang didahulukan adalah bisikan-bisikan syaitan. Apa bisikannya yang bisa membuat dia curiga sama suaminya dan didahulukan. Bukan prasangka baik. Sama contoh kasus misalnya. Tidak sengaja. Suaminya lagi bayar sesuatu di kasir, kemudian kasirnya perempuan. Mungkin perempuan itu diajarkan kode etiknya bagi mereka di toko itu adalah kontak mata misalnya. Dia sambil lihat ke konsumennya. Ada kan beberapa perusahaan seperti itu. Mungkin laki-laki ini juga bukan orang yang sudah paham hukum tentang guddul basar, menurunkan pandangan dari yang haram, sehingga laki-laki ini merespon sifat akhlak yang baik itu menurut dia tanda kutip ramah dengan ramah juga. Padahal sebenarnya hanya sekedar membayar produk. Ya. Tapi biasa saja syaitan bumbui seakan-akan dia sudah berbicara, janjian, suka-sukaan dan seterusnya. Ingat ya teman-teman sekalian. Kadang-kadang kecemburuan buta ini menjadi sebuah penghancur yang lebih berbisa ya, daripada bisanya ular. Ya, atau bisa yang mematikan. Karena cemburu kalau dibiasakan pada hal-hal yang salah, bukan cemburu karena pelanggaran agama. Kalau pasangan kita naudzubillah berzina, ya, melakukan pelanggaran agama, maka itu wajar kita cemburu. Di situ tempatnya kita cemburu. Tapi kalau cemburu buta, nggak jelas, seakan-akan itulah bentuk cinta dia, semua dicemburuin. Pembantu rumah tangga dicemburuin, supir dicemburuin, ini dicemburuin, semua dicemburuin. Bahkan sampai kalau pasangannya berdiri di dekat sebuah tembok pun, temboknya pun dicemburuin. Ya. Karena sudah terlalu dijadikan sebagai sebuah habit, kebiasaan. Kenapa berdiri di tembok situ? Pernah ada kenangan ya? Kan sampai seperti itu. Bisa saja syaitan bumbui.
Dan yang lebih parah adalah pada saat kecemburuan itu muncul, kemudian diikuti dengan diam. Tidak mau menjelaskan ada apa sebenarnya. Sehingga pasangan terus saja sibuk menebak-nebak. Nah, menebak-nebak yang tidak nyaman. Dan membuang-buang waktu, energi yang tidak ada manfaatnya. Seakan-akan menunggu, berharap pasangan bisa faham, lalu kemudian mencari keridhaan dia. Nah, jangan begitu. Bahasakan. Ya. Saya termasuk tipologi orang yang coba terapkan, apa saja saya bahasakan. Tapi dengan cara-cara yang baik. Ya. Kalau sudah saya ingatkan, misalnya beberapa kali masih tetap melanggar, saya sedikit tegaskan. Ya. Jadi tidak menginap permasalahan itu. Dan langsung bisa berubah. Pasangan pun bisa berubah menjadi seperti yang kita harapkan. Gitu ya. Ini contoh-contoh saja. Jadi, di sini beliau mengingatkan, diam adalah salah satu kesalahan dan aral yang menghadang kebahagiaan rumah tangga. Sikap inilah yang mencabik-cabik keharmonisan, menyanyiakan keindahan hubungan suami istri. Jadi nggak bisa cumbuan, nggak bisa bercanda. Padahal itu indah sekali. Dan itu, teman-teman sekalian, adalah ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan karena Nabi SAW mengatakan salah satu dari 3 hal yang tidak dianggap sia-sia adalah bercumbunya dan bercandanya suami istri. Walaupun semalam suntuk. Ya. Walaupun menyita banyak waktu. Itu ibadah di sisi Allah SWT. Tidak dianggap sia-sia. Apalagi kalau kita kuatkan niat kita dengan memberikan haknya dia yang telah Allah bebankan di pundak kita. Membahagiakan pasangan, menenangkan dan menenteramkan jiwanya dan hidupnya adalah ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya syaitan tidak mau itu ada. Jangan suka teman-teman melahirkan masalah yang tidak ada. Bukan masalah tapi dijadikan masalah. Tadi, karena dengan cemburu buta, dengan diam tidak jelas. Nah, ini semua hal-hal yang berbahaya sekali. Kemudian beliau mengatakan sebab-sebab yang mendorong terjadinya sikap diam ini. Yang pertama, pertentangan pendapat di antara suami istri dalam berbagai urusan kehidupan. Lalu masing-masing lebih memilih diam. Ya. Poin ini saya rincikan. Kalau ini kan karena beliau cuma jelaskan poin seperti ini, ya. Tapi tanpa ada penjabaran apa yang beliau inginkan. Kalau yang saya kena menjelaskan buku ini atau mensyarahnya, maka saya coba menjelaskan seperti apa yang saya fahami dan dari pengalaman-pengalaman hidup gitu ya. Saya tekankan lagi, kalau terjadi pertengkaran dan ternyata pertengkaran itu memicu emosi satu sama yang lain, maka yang paling baik di saat itu diam. Yang paling baik, diam dulu, tenangkan diri dulu. Ya. Setelah emosi sedikit reda, ya, pamit dulu baik-baik, misalnya mengatakan, maaf ya, coba kita berhentikan dulu sebentar. Ya. Kita sama-sama introspeksi diri dulu. 5 menit, 10 menit, baru kemudian kita kembali diskusikan lagi. Misal contoh, diam ini positif. Tapi kalau diam, pertengkaran terjadi, kemudian karena tidak ada titik temunya, maka dua-duanya memilih diam. Kalau yang benar diam, masih positif. Tapi kalau yang salah, diam dalam arti kata menunjukkan dia tidak suka. Karena dia tanda kutip merasa dikalahkan, dicoreng harga dirinya. Padahal sebenarnya jelas dia salah, maka ini yang salah. Dan ini butuh rincian. Ya. Walaupun ini teman-teman sebenarnya masalah teknis lapangan, tapi ini sangat besar sekali pengaruhnya. Karena detik-detik yang dilalui oleh suami istri ini mahal sekali nilainya. Kalau saya melihat itu adalah sesuatu yang sangat mahal, yang harusnya tidak boleh disia-siakan gitu. Ya, harusnya memang dimaksimalkan supaya semuanya kebahagiaan. Apalagi bagi pasangannya, suami istri yang tidak setiap saat ketemu. Setiap saat ketemu aja harusnya menjaga, apalagi kalau jarang sekali ketemu. Ya, karena keterbatasan waktu, jarak, tempat, dan seterusnya. Kemudian yang kedua beliau mengatakan ada kalanya ini sebagai ungkapan ketakutan, kelemahan, atau pembangkangan terhadap pihak lainnya. Ini jadi tidak boleh ada maksudnya. Ya. Membangkang, diam. Ya. Tadi ingin supaya dimengerti. Padahal sebenarnya belum tentu pasangan kita mengerti. Tidak semua yang terlintas di benak kita dipahami oleh pasangan kita. Dia ciptaan Allah yang berbeda dengan kita. Jadi butuh penjelasan. Ya. Indah sekali kan rumah tangga itu kalau setiap kali ada yang ganjal, pegang tangan pasangan dengan baik.
tatap matanya, bicara baik-baik. Saya kok dapat informasi begini, saya kok merasa seperti ini. Coba tenangkan saya misalnya. Coba jelaskan kepada saya. Kan sangat baik. Dan di saat pasangan menjelaskan sesuatu yang mungkin bagi kita itu kurang nyaman. Misal dia temukan ada bau badan, bau mulut. Atau misalnya. Apa saja gitu kan. Yang dia merasa tidak nyaman. Tidak boleh kita tidak terima. Harus berbesar hati menerima. Dan itu kita lihat esensinya, tujuannya apa? Tujuannya agar dua-dua nyaman. Ya. Bau badan hilang. Ya. Kemudian intonasi suara yang keras supaya jadi lebih lembut misalnya. Dan seterusnya. Maka itu kan akan lebih membangun, akan lebih memberikan nilai terhadap waktu-waktu yang sedang berlalu dalam rumah tangga tadi. Atau misalnya ungkapan ketakutan karena kesalahan. Kena salah takut membahasakan. Ini juga diam. Ini keliru. Salah bicara. Sampaikan. Saya salah, maafin saya. Saya akan coba perbaikin. Doakan saya supaya saya bisa perbaikin. Saya janji tidak akan mengulangi misalnya. Kan bisa begitu. Begitu juga dengan kelemahan. Nggak boleh dibiasakan. Karena merasa jiwanya lemah. Udahlah, diam aja. Mengalah terus. Enggak, bukan mengalah. Sampaikan. Mengalah pada hal-hal yang bisa memicu pertengkaran positif. Tapi kalau diam, kena merasa diam lebih tepat buat saya. Sehingga pasangan tidak pernah faham juga keadaan ini, nggak mungkin. Ya. Selanjutnya yang ketiga beliau mengatakan terkadang hal itu sebagai akibat dari perbedaan perhatian. Ya. Sebagian besar perhatian suami adalah pekerjaan dan problematikanya. Sedangkan sebagian besar perhatian istri adalah rumahnya, anak-anaknya, dan pakaian baru berikut aksesorisnya. Kita tidak mencela seseorang pun atas apa yang menjadi perhatiannya. Tapi yang harus diperhatikan ialah bahwa perbedaan itu melahirkan sikap diam. Oleh sebab itu harus diadakan hal-hal yang membutuhkan perhatian bersama atau proyek bersama. Dan mencari pembicaraan yang disukai pasangannya. Maka dari itu berusahalah untuk memberikan pengertian pada dirimu sendiri sampai suamimu merasa ada gayung bersambung atau bersambut ya. Gayung bersambut darimu dalam perkara yang diinginkannya. Sehingga ia pun tertarik untuk berkomunikasi secara intensif denganmu sebagaimana yang dilakukan bersama teman-temannya. Jadi di sini perhatian yang berlebihan terhadap satu perbuatan membuat pasangan kadang-kadang diam. Kayak tadi dikasih contoh, suami selalu fokus pekerjaan. Sampai langsung rumah pun masih fokus pekerjaan. Nah di sini bagaimana kita harus menyikapinya? Diamkah dengan cemberut ya? Ingat, judul kita diam yang negatif. Diam yang bukan pada tempatnya. Diam bukan karena memberikan kesempatan misalnya suami untuk menyelesaikan urusan pekerjaannya. Tapi diam karena tidak bisa menerima. Lalu kemudian suami yang tadinya berpikir ini adalah pekerjaan yang bisa mendatangkan income dan bisa membiayai keluarga, bisa rekreasi keluarga dan seterusnya. Ya. Tiba-tiba bingung. Ya. Tutup telepon, istrinya sudah cemberut, diam. Ditanya kenapa, nggak mau. Dipegang tangannya, buang muka. Apa masalahnya? Suami tidak merasa bersalah. Tapi kalau Anda mengatakan, saya pengen sekali kalau lagi di rumah ada waktu buat saya gitu. Bisa nggak telepon yang kayak tadi, jangan dulu gitu. Misal contoh. Atau telepon itu mungkin bisa dibatasi gitu kan. Contoh misalnya. Atau Anda melihat, oh yang disampaikan atau yang sudah dibicarakan penting. Masalah umat, masalah dakwah, masalah proyek pekerjaan yang memang dituntut harus meluangkan waktu di saat itu seperti sekarang Zoom meeting dan segala macam. Kalau tidak, keputusan nggak bisa ditentukan. Sementara suami kita ini adalah penentu keputusan. Contoh, nah itu kita berikan. Waktu tidak ada masalah. Setelah itu kita bisa maksimalin. Subhanallah, orang kalau niatnya ikhlas ingin membahagiakan pasangan, maka Allah berkahi waktunya. Kadang-kadang mungkin telat bertemu. Jam 10 malam, jam 11 malam, jam 12 malam. Tapi karena dua-duanya ingin membahagiakan pasangan.
berlalu setengah jam, 1 jam saja ke depannya, seperti sudah dilalui dari pagi sampai malam itu. Karena dua-duanya ingin membahagiakan pasangan. Dibandingkan berjam-jam sama-sama tapi tidak jelas. Ya. Bagaimana membahagiakan pasangan itu? Kapan kita bisa memberikan perhatian kepada pasangan? Begitu juga dengan istri yang sibuk dengan pekerjaan-pekerjaannya, anak-anaknya. Sehingga pada saat suami datang pun masih saja urus anak, ya, masih saja, ya, bukan tidak boleh. Tetapi permasalahannya ada orang yang tersita betul-betul waktunya. Ya. Sehingga kadang-kadang suami yang butuh untuk dilayani, butuh untuk ditemani, butuh untuk bercumbuan, butuh untuk biologis, terganggu. Tentu dia sebagai ayah anak biasanya mengerti gitu. Tapi Anda harus bisa mengatur itu. Begitu juga di sini dikatakan dengan aksesoris-aksesorisnya, pakaiannya, dan seterusnya gitu kan. Dia tidak perhatian terhadap pakaian tersebut. Dalam arti kata apakah disukai oleh pasangan atau tidak. Bagi dia perhatian khusus buat dia saja. Dia suka warna itu, mau pasangan suka atau tidak suka, tidak peduli. Ini biasa kebiasaan perempuan begitu. Suaminya sudah singgung tapi tidak mau mengerti. Maka ini juga masuk dalam poin yang apa yang disinggung tadi. Sehingga memang keduanya harus bisa melakukan proyek bersama di sini. Ini bahasa beliau, proyek bersama dalam arti kata bersama-sama untuk bisa ya, meluangkan waktu buat pasangan dan jangan sibuk dengan perhatian-perhatian khusus buat diri sendiri. Di waktu-waktu memang harus bersama. Jadikan momentum ketemu itu seperti momentum yang sangat mahal, yang sangat berharga. Bagaimana masing-masing menampilkan pakaian, penampilan, parfum yang terbaik, sisiran rambut dan seterusnya. Kemudian beliau mengatakan selanjutnya, berbicara tentang urusan-urusan di luar waktu-waktu yang tepat. Maka pada waktu-waktu seperti itu suami akan menjawab dengan salah satu dari dua jawaban, menyita waktunya atau menjawabnya dengan diam. Sedangkan hatinya mencelamu karena engkau membicarakan hal itu di waktu yang tidak tepat. Contoh misalnya kita ajak bicara dia sudah ngantuk sekali. Apa yang akan difikirkan? Gitu. Apa yang akan dijawab? Di saat dia sangat letih. Ingat, Allah subhanahu wa ta'ala menilaimu wahai muslimah sebagai seorang istri. Di saat betul-betul kau ikhlas memberikan kesempatan suami untuk istirahat, maka itu sangat luar biasa pahalanya di sisi Allah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala memang memberikan atau memerintahkan kita untuk bisa melayani dia maksimal, gitu kan. Nah kadang-kadang suami ada yang menyinggung itu. Kok nggak ada waktu buat saya? Kok tidak perhatian kayak biasa misalnya? Atau dia diam. Nah diamnya ini sebenarnya negatif nih. Tidak boleh diam. Harusnya dia bisa berbicara. Sama juga dengan kasus tadi. Kalau istri suaminya datang. Kemudian ada masih hal-hal yang dia harus selesaikan mungkin. Tiba-tiba orang tuanya telepon. Tiba-tiba ada kegiatan. Kita tinggal lihat. Kalau memang itu penting. Ya kita berikan dia kesempatan. Di saat itu tidak penting. Hanya obrolan kosong. Temannya telepon. Dan segala macam. Maka itu kita bisa ingatkan. Selanjutnya, ada kalanya sikap diam ini disebabkan karena salah satu pihak merasa bahwa pasangannya tidak menanggapinya. Meskipun ia berkata-kata, ia merasa bahwa pasangannya tidak akan mendengarkannya. Meskipun ia memberikan nasihat, maka pasangannya tidak akan mau menerima nasihatnya. Ketika itu ia mengatakan kata-kataku tidak dianggap sama sekali. Ya, ini kadang-kadang mengambil kesimpulan ya. Nah di sini teman-teman, kalau seandainya betul pasangan kita ini orang yang susah menerima masukan, nggak dinasehatin, nggak diberikan masukan baik-baik, tidak mau dengar, dan Anda ambil sikap diam, ini masih positif. Karena memang tidak memungkinkan gitu. Tapi jangan sampai diam sebelum Anda mengutarakan, sebelum menyampaikan, sebelum berusaha, sebelum munajat sama Allah agar diberikan perubahan kepada pasangan. Jadi jangan pernah bosan dalam mengatakan kata-kataku tidak dianggap. Gunakan retorika yang lain. Apalagi kalau dalam memperbaiki pelanggaran-pelanggaran agama. Selanjutnya beliau mengatakan salah satu sebab terjadinya sikap saling diam antara keluarga, bukan cuma antara suami dan istri saja, ialah keberadaan tanda kutip pihak yang lebih merasa yang lebih mereka utamakan untuk didengarkan dan yang berbicara kepada mereka siang dan malam, yaitu televisi dan komputer. Ini juga kadang-kadang
melahirkan sikap diamnya pasangan ya. Karena memang sibuknya salah satu di antara mereka dengan acara-acara televisi. Sehingga lebih berharga televisi daripada obrolan dengan pasangan. Ya. Padahal nonton televisi bisa banyak mudaratnya. Ya. Di saat Anda menonton acara-acara yang bisa mengundang kemaksiatan tentunya. Ya. Karena kita tidak bicara tentang masalah TV-nya. TV bermanfaat. Kalau digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Untuk pendidikan, edukasi ya. Untuk mendengarkan ceramah dan seterusnya. Tapi di saat digunakan untuk kemaksiatan, suami datang, istri lagi sibuk pegang remote dan sibuk menonton sinetron dan filmnya. Cuma, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ya. Itu ada makanan di meja mas. Ya, cuma selesai. Sibuk dengan nonton. Suami merasa sendirian. Suami juga tanya, di mana handuk kebutuhan saya? Oh ada di kamar mandi sudah saya letakkan. Kenapa nggak berdiri? Siapkan handuk itu walaupun sudah siap. Berikan kepada dia. Kenapa nggak siapin baju gantinya? Kenapa nggak rangkul dia temani sampai di kamar mandi pun membahasakan misalnya ini sabunnya, ini samponya. Dan saya siapin ya. Sampai dia merasa ada perhatian khusus itu. Itu bagus. Gitu kan. Harusnya begitu. Nah kadang-kadang ini memunculkan sikap diam. Ya, menurut beliau bisa memunculkan sikap diam. Ya. Kalau sampai ya, kita sibuk dengan televisi, dengan komputer, dan pasangan sudah coba banyak ngobrol, dicuekin, hanya dia diam. Ya. Kalau diam itu sebelum menjelaskan maksud, keliru tadi saya bilang, tapi kalau diam sudah menjelaskan maksud, maka itu adalah positif. Ya. Lalu dikatakan di sini semua keluarga duduk tapi mereka tidak melihat dan mendengar satu sama yang lain. Mereka semua menyimak di depan televisi. Sementara yang lainnya menghabiskan waktu di depan komputer dan lupa dunia di sekelilingnya. Ada lagi yang membuka lembaran-lembaran koran demi koran dan seterusnya. Sekiranya engkau membayangkan bila alat-alat elektronik itu dimatikan dan semua keluarga duduk, apakah mereka akan tetap diam? Tentu tidak. Justru dari sinilah pembicaraan akan dimulai. Karena tidak ada sesuatu yang menarik perhatian mereka. Kalau begitu harus ada waktu-waktu tertentu untuk menyalakan alat-alat itu. Tidak dipungkiri bahwa alat itu bermanfaat bila digunakan untuk sebaik-baik atau dengan sebaik-baiknya. Kayak tadi saya bilang nonton sesuatu ya, pendidikan, digunakan pendidikan, ceramah dan seterusnya. Tapi kita tetap tidak boleh membiarkannya menyita waktu kita bersama keluarga. Sehingga kita tidak kehilangan waktu-waktu yang indah untuk berbicara bersama keluarga. Ayah, ibu berbicara bersama anak-anaknya. Demikian pula suami istri. Jadi ini masih sambungan daripada tersibukkannya seseorang dengan media. Dan akhirnya diamlah semuanya. Yang nonton televisi diam, sibuk. Fokus di sana, yang main komputer di sana, yang pegang handphone di sini. Jadi seperti suasana kumpul keluarga itu tidak ada nilainya. Dan ini betul apa yang disampaikan oleh beliau. Saya pernah lihat anak-anak di rumah. Waktu itu pegang satu tablet. Kemudian mereka duduk rame-rame lagi melihat satu cuplikan. Sebenarnya positif gitu kan. Yang saya izinkan saja. Namun pada saat mereka lagi nonton fokus. Dan saya pun sama istri ada duduk di situ. Anak-anak nggak perhatian pada kami. Tidak ada interaksi yang terjadi. Bahkan pada saat ditanya, nak sudah makan? Iya sudah. Tapi matanya tetap ke layar itu. Nah ini yang dimaksudkan. Harusnya kita ambil dulu, ajak mereka duduk. Disita dulu itu nanti di waktu tertentu mereka kita izinkan di jam berapa sampai jam berapa. Dan pada saat betul saya sempat sita, saya ambil, saya lihat interaksinya berbeda. Maka mulai duduk di sebelah, mulai bermanja-manja sama orang tuanya, mulai menyampaikan tentang apa yang dia belajar tadi, mulai menceritakan tentang kondisi temannya. Nah ini yang dibutuhkan komunikasi dalam rumah tangga seperti ini. Begitu juga dengan suami istri gitu kan. Bagaimana kalau bukan darurat, udah letakkan handphone, kemudian kita sibukkan waktu kita dengan pasangan. Selanjutnya, beliau mengatakan ada kalanya sikap diam itu dikarenakan adanya kerenggangan pemikiran antara suami istri. Jadi, tidak sejalan, tidak sepadan pikirannya. Bisa karena tidak semanhaj, bisa karena tidak ya sefaham dalam hal-hal yang memang prinsipil mungkin ya. Seperti penataan rumah, seperti penampilan, dan sudah dibahasakan, tapi ternyata tidak mau mengerti yang diberikan masukan ini. Ingat, kalau itu positif terima.
supaya rumah tangga tetap bisa berjalan bagus. Kemudian paragraf terakhir di sini beliau mengatakan khusus di subjudul ini ya. Salah satu pihak, ada kalanya sikap diam itu dikarenakan karena kerenggangan pemikiran antara suami istri. Salah satu pihak merasa bahwa pasangannya berada dalam strata pemikiran yang jauh lebih rendah daripada dirinya. Ini biasanya terjadi ketika suami istri berada pada strata pemikiran dan pengetahuan yang sama. Lalu si istri menjadikan perhatian utamanya adalah rumah. Kemudian sibuk dengan rumah dan anak-anaknya hingga melupakan hak dirinya, yaitu memuaskan diri dengan air pengetahuan dan membaca. Ia tetap berkuat ya, di tempatnya dan dunia di sekitarnya berubah sehingga ia tetap seperti sedia kala. Jadi ini rincian daripada kerenggangan pemikiran antara suami istri. Kalau saya lihat dari paragraf ini sebenarnya lebih kepada bagaimana pada saat ada pemikiran yang belum sejalan tetap dikomunikasikan. Coba dikomunikasikan, coba dijelaskan gitu. Saya pernah menemukan istri saya diam, kemudian pada saat saya tanya, dia juga belum menjawab. Maka akhirnya saya tidak mau mengambil sikap diam. Karena kalau saya diam, maka akan menjadi sebuah pola dalam kehidupan nanti ke depannya. Siapa ada sesuatu yang tidak suka, ya diam. Maka saya langsung kasih sebuah instruksi, penjelasan agama. Ingat, semua yang ada udzur syar'inya, boleh membuat kita ambil sebuah sikap. Tapi yang tidak ada udzur syar'inya, tidak boleh sama sekali. Berarti dari syaitan. Nggak boleh diam tanpa sebab gitu. Apalagi kalau ditanya, apalagi kalau dibutuhkan. Gitu. Kecuali memang diajak pada kemaksiatan. Nah, ini gambaran daripada paragraf yang baru saja kita baca tadi. Dan saya coba menjelaskan dari saya. Gitu. Karena memang apa yang beliau jelaskan mungkin sesuai dengan pemikirannya. Tapi intinya sebenarnya sama. Strata pemikirannya harus sejalan gitu ya. Kita kembali teman-teman sekalian melanjutkan tentang bagaimana berinteraksi dengan diam. Agar jangan suasana di rumah itu penuh dengan diam. Ya, dingin. Tidak ada keceriaan, tidak ada kegembiraan, tidak ada candaan, tidak ada keromantisan ya. Maka beliau mengatakan setelah engkau mengetahui beberapa hal yang menyebabkan terjadinya sikap diam, maka engkau harus mengatasi semua itu dengan solusi yang tepat. Di antaranya beliau sarankan, yang pertama menciptakan perhatian bersama dalam kurung proyek bersama, ketaatan bersama, membaca buku bersama-sama dan mengomentarinya. Kayak misalnya apa nih kira-kira yang bisa bersama kita lakukan. Sholat malam bersama, ya, diskusi ringan masalah agama bersama gitu kan. Ada mungkin tontonan ceramah yang didengarkan bersama. Gitu. Ini kebersamaan ini yang kira-kira berdua ini bisa menjadikannya sebagai sebuah proyek gitu. Atau sama-sama saling mengingatkan zikir pagi petang, ya, ngobrol, ya. Yang ini semua yang kita kayak jadikan tuh momentum agar kebersamaan selalu ada, interaksi selalu ada. Jadi usahakan pada saat lagi bersama pasangan tuh jangan banyak diam. Ya, karena banyak diam ini membuat waktu terbuang begitu saja yang tadinya kita bisa menciptakan suasana yang jauh lebih baik, ya, memperbaiki apa yang salah yang lalu dan juga bagaimana memperbaharui apa yang sudah pernah terjadi, ya, kemudian juga menciptakan suasana baru yang belum pernah ada sebelumnya. Kemudian yang kedua beliau mengatakan di sini mengatasi diam itu selain tadi mengadakan proyek-proyek bersama. Tidak bersikeras dengan pendapat meskipun benar. Agar tidak memberi kesan bahwa tidak ada gunanya melakukan pembicaraan dengan pasanganmu. Yani, tidak bersikeras dengan pendapat meskipun benar. Jadi kalau misalnya ini bukan masalah riskan, ya, bukan masalah halal haram, masih masalah teknis dan seterusnya, maka itu tidak ada masalah. Ya, sebaiknya jangan bersikeras. Selama masih bisa dikendorin saja. Ya. Kemudian yang ketiga, mengurangi atau memberi batasan terhadap sarana informasi dan internet sehingga tidak menyita seluruh waktu kita. Jadi di saat bersama pasangan, ngobrol aja, maksimalin, ciptakan suasana baru, gitu-gitu. Ya. Ini penting. Dan kalau harus menggunakan internet, memang harus ada yang mau dilihat, dibeli online, harus ada yang dicari data-data informasi, maka tidak ada masalah. Selain daripada itu, coba tinggalkan.
di waktu-waktu tertentu. Kemudian selanjutnya, beliau mengatakan yang keempat, setiap individu harus mengembangkan pengetahuannya semaksimal mungkin hingga mencapai tingkat kedekatan pemikiran. Jadi jangan berpikir, oh suami saya kan udah ahlinya di bidang itu. Udah saya nggak perlu tahu. Jangan. Harus kita mencari tahu itu. Ya. Apa kira-kira yang dikuasai oleh suami ini. Kita coba terus gali, minimal kita mendekati supaya kalau dia berbicara, itu bisa sefaham dan itu mudah untuk difahami dan mudah untuk dijalankan. Begitu juga dengan suami. Apa kira-kira yang merupakan hobinya istri, dia juga coba fahami masalah itu. Misalnya dia hobi masak, maka dia juga coba di situ dia membahasakan, bisa nggak masak ini, bisa nggak ini, bisa nggak itu misalnya. Atau nata rumah gitu kan. Dijadikan sebagai bahan pembicaraan, kenapa ditata seperti ini, ya kenapa ya suka dengan warna ini, kenapa pasang bunga ini, sehingga pemikirannya bisa sejalan gitu, tidak selamanya setiap lewat jadi tanda tanya. Nah. Kemudian yang kelima beliau mengatakan, jadilah pendengar yang baik dan jangan memutus pembicaraan suamimu ketika ia sedang berbicara, sehingga perbincangan berlangsung di antara kalian berdua. Jadi selalu biarkan selesai pembicaraan, baru kemudian kita tanggapin. Kalau dibutuhkan. Jangan pernah pasangan lagi ngomong dipotong gitu. Biarkan dia jelaskan dulu. Karena kadang-kadang memotong ini tidak menyampaikan seluruh apa yang ingin disampaikan oleh pasangan kita. Maka sebaiknya kita biarkan dulu disampaikan semua. Kalau khawatir kepanjangan bisa kita tulis, catat. Ya. Atau pegangi poin-poin pentingnya. Kita sedang bicara masalah apa, oh kira-kira poin ini yang sedang dia singgung gitu kan. Kalau takut lupa, supaya nanti kita bisa tanggapin. Tapi memotong orang sedang berbicara ini adalah hal yang kurang baik atau kurang tepat. Itu yang kelima. Yang keenam, ingatlah satu hal yang sangat penting, bahwa di antara tabiat kaum laki-laki adalah sedikit berbicara. Tidak sebagaimana halnya ketika bekerja, ia banyak berbicara dengan rekan kerjanya, bertanya tentang hal ini, bercerita tentang hal itu, dan seterusnya. Tapi ketika suami pulang ke rumah, ia dalam keadaan capek dan lelah untuk berbicara dan mendengar. Maka yang ia harapkan adalah mendapatkan kenyamanan. Karena itu janganlah engkau banyak berbicara. Berusahalah mengurangi pembicaraan serta berbicaralah dengannya pada waktu-waktu yang tepat dan berkenaan dengan urusan-urusan yang ia anggap penting untuk didiskusikan bersama. Maksudnya apa? Lahirkan dulu kenyamanan. Orang itu kalau capek, apa yang dibutuhkan? Fresh kembali kan? Mandi, misalnya. Nah, atau mungkin, ya kalau saya kan kita ada dipijat, mungkin lagi duduk. Mungkin dihidangkan makanan dan minuman yang dia suka gitu kan. Kenyamanan, diciptakan kenyamanan. Terus ruangan yang tertata rapi, wangi, segala macam. Ini kenyamanan. Kenyamanan ini nanti akan membuat komunikasi akan terjalin dengan baik. Tapi di saat udah letih dari luar, dari pekerjaan, dari teriknya matahari, dari hujan, misalnya kalau di musim hujan, ini sampai di rumah ditemukan lagi ya, pertanyaan dan cerita yang terlalu banyak dari istri, yang tidak jelas arahnya kemana. Apalagi kalau berbau tuntutan buat dirinya, tuntutan buat keluarganya. Padahal sebenarnya dia belum memberikan kenyamanan dulu buat suaminya. Maka ini juga jadi pemicu ini. Ya. Oleh karena itu harus betul-betul hati-hati dalam masalah-masalah memilih waktu yang tepat. Dan usahakan kalau berbicara itu jangan terlalu banyak temanya. Tema satu atau dua, tapi tema ini tuntas kita. Jangan belum selesai satu tema, pindah ke tema yang lain. Belum selesai urusan kita dengan suami atau urusan kita dengan istri, udah pindah ke tema kebutuhan anak-anak, kebutuhan keluarga, bantuan keluarga, dan sampai sekian banyak yang tidak ada satupun yang bisa terselesaikan. Karena terlalu banyak. Jadi kita bisa buat planning, 1 minggu ini saya akan bicara apa. Atau pekan ini saya akan bicara apa. Pekan depan saya akan bicara apa. Kecuali yang mendarurat, maka itu berbeda. Kita bisa komunikasikan beberapa poin. Kemudian sih dikatakan suami juga hendaknya membuang beban-beban pekerjaan di belakang punggungnya begitu ia masuk ke dalam rumah. Jadi dari satu sisi istri dinasehatin supaya berdiskusi dengan suami setelah melahirkan kenyamanan.
Dan di saat suami sudah mulai membuka pembicaraan, maka disitulah kita bisa berdiskusi. Dan juga bagi suami sama. Ini sering kami bahasakan kepada para bapak ya. Semua pekerjaan ditaruh di depan pintu rumah. Begitu masuk rumah, Anda menjadi seorang figur yang berbeda. Tidak nampak sama sekali. Istri tidak pernah tahu Anda sedang punya masalah atau beban. Dengan tenang Anda masuk ke dalam rumah, dengan senyuman, walaupun dalam kondisi letih gitu kan. Jadi suami juga hendaknya membuang beban-beban pekerjaan di belakang punggungnya begitu ia masuk ke dalam rumah. Ia juga harus menyadari bahwa keluarganya memiliki hak atasnya dalam hal kasih, berbicara, dan pemuasan perasaan cinta. Jangan meremehkan pentingnya pertanyaan istri, sebab ia hanya berusaha mengetahui apa yang terjadi di sekelilingnya. Bahkan ia akan semakin banyak bertanya begitu ia semakin jarang bersinggungan dan berbaur dengan khalayak. Maka kepada siapa ia akan bertanya kalau bukan kepada suaminya. Jadi ini satu sisi suaminya. Jadi pada saat dia pun diberikan kenyamanan, kemudian istri sudah mulai bertanya, maka itu haknya dia. Jangan sudah kenyang perutnya, sudah nyaman, rumah tertata dengan rapi, dia juga sudah disiapkan semua kebutuhan di kamar mandi, sudah segar lalu kemudian langsung tidur. Lalu terus mana balasan terhadap kebaikan istri itu? Kenapa kita tidak duduk komunikasi sama dia, dengarkan apa yang dia ingin sampaikan gitu kan? Atau minimal berdiskusi dari saya katakan, apa yang dia lakukan dari penataan rumah hari ini atau masakan hari ini. Semua itu adalah hal yang tidak sia-sia dalam Islam. Lalu terakhir di sini beliau mengatakan, istri akan lebih merasakan efek sikap diam ini, manakala perhatiannya berkurang dan waktu ruangnya lebih. Ya. Sehingga ia bosan dulu sendirian dan jenuh karena sikap diam suaminya. Karena itu seorang istri harus menyibukkan dirinya semaksimal mungkin dengan pekerjaan apapun yang berguna dan menjadikannya berharap ada waktu lebih untuk menyelesaikan pekerjaannya. Maka saat itulah ia akan merasa cukup dengan sedikit berbicara. Artinya dia memberikan solusi bagi perempuan. Biasanya karena pembantu di rumah ada, ya, udah masak, bersihin rumah, anak-anak bahkan kadang-kadang juga dititipin ke pembantu, dia bersantai-santai depan handphone. Nah ini biasanya yang banyak mengganggu ini. Karena dia akhirnya merasa tidak ada yang dia harus kerjakan kecuali suaminya yang diganggu. Nah ini juga menjadi penyebab hal yang kurang baik. Beliau menyarankan di sini ya, agar mengisi waktu-waktu diam itu dengan hal-hal yang positif. Ya, terjunlah dalam hal-hal yang bisa menyibukkan kita di waktu-waktu lowong itu. Dan di saat ada suami baru kita maksimalin tentunya. Nah ini yang dimaksudkan dengan cara atau sikap menghadapi diam itu sendiri. Baik, kita akan masuk teman-teman sekalian. Ini tadi tentu yang saya katakan terakhir paragraf dari bagaimana berinteraksi dengan diam itu. Ada sebuah judul yang menarik di sini yang perlu dibahas ya. Dan insya Allah ini hal yang perlu memang dijadikan sebagai salah satu bahasan dalam masalah rumah tangga, yaitu berdusta ya, pada pasangan. Di sini ditentukan berbicara masalah muslimah berdusta pada suami. Kata beliau, kita semua tahu bahwa dosa itu dilarang dan dapat menuntun ke neraka. Sebaliknya, kejujuran itu menyelamatkan dan menuntun ke surga. Hanya saja ada dosa-dosa yang dibolehkan oleh Rasulullah SAW. Dari Ummu Kalthum bin Uqbah radhiyallahu anha, dia berkata, aku tidak pernah mendengar Rasulullah SAW memberikan keringanan dari dusta kecuali dalam 3 perkara. Seseorang yang mengucapkan kata-kata dusta dengan tujuan untuk mendamaikan dua orang yang sedang bertengkar. Misalnya dia katakan A sama si B lagi ribut. Kemudian si C ini datang kepada si A mengatakan sebenarnya si B itu merasa bersalah. Hanya saja dia karena lebih tua dia tidak mungkin memulai. Padahal si B ini tidak pernah merasa seperti itu. Si C berkata kepada A ya. Kemudian dia juga datang kepada si B lalu dia katakan si A itu sebenarnya merasa bersalah. Cuman dia tidak tahu harus memulainya bagaimana. Supaya mereka kalau ketemu itu justru jadi baik. Nah, itu dibolehkan. Padahal sebenarnya keduanya tidak mengucapkan. Kemudian yang kedua adalah seseorang mengucapkan kata-kata dusta dalam peperangan. Misalnya dia ditawan oleh musuh. Ya. Kemudian ditanya berapa jumlah pasukan umat Islam. Lalu dia katakan 5.000 misalnya. Padahal semuanya cuma 500 untuk menakut-nakuti musuh. Dan yang ketiga jadi saksi bahasan kita. Dan seorang laki-laki yang berbicara kepada istri dan istri berbicara kepada suaminya. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari. Ya.
Yang dimaksud di sini adalah, dijelaskan ada putun nomor 33 di bawah, maksudnya berbicara dengan ucapan yang membuat senang dan menumbuhkan cinta dan kasih sayang pasangannya. Itu batasannya. Jadi maksud dari dusta di antara suami istri adalah untuk menguatkan ikatan pernikahan dan cinta di antara mereka, serta menghindarkan berbagai problem kehidupan rumah tangga yang keras. Misalnya, istri memuji suaminya, serta menyebutkan kebaikan akhlaknya, kelapangan dadanya, keikhlasannya dan perhatiannya yang bagus. Padahal mungkin suami tidak memiliki sifat-sifat full semua begitu. Mungkin tidak maksimal, tapi dia memuji-mujinya. Tapi istri melakukan hal itu dengan tujuan untuk mendapatkan cintanya dan memberikan kesan kepadanya bahwa ia ridho dengan cara pergaulan yang baik. Seorang istri dilarang menunjukkan ketidaksukaannya kepada suaminya atau menunjukkan kekurangan suaminya kepada orang lain, khususnya kepada keluarga suami. Jadi apa yang kita bisa ambil dari penjelasan masalah berdusta pada suami di sini? Jadi dusta yang dibolehkan hanya satu pada suami. Dusta hanya satu dibolehkan pada istri, yaitu pada saat memuji. Pada saat memuji untuk meraih cintanya, kasih sayangnya. Misalnya, dia mengatakan, saya belum pernah bertemu wanita secantik kamu. Padahal sebenarnya mungkin banyak wanita yang cantik. Bahkan mungkin ibunya sendiri, ya, mungkin lebih cantik daripada istrinya misalnya, atau saudarinya. Ya. Atau suami atau istri mengatakan, saya belum pernah melihat laki-laki seganteng kamu misalnya. Padahal sebenarnya mungkin ada. Ya. Atau dia mengatakan, saya ya, belum pernah sebahagia ini sebelumnya. Setelah saya menikah sama kamu. Mungkin dia bahagia, tapi mungkin ada juga kebahagiaan-kebahagiaan lain, tapi dia bahasakan ini. Supaya pasangannya merasa terhibur. Gitu. Nah di sini boleh. Tapi berdusta dalam hal menyembunyikan pelanggaran-pelanggaran agama, perselingkuhan, berdusta dalam menyalahgunakan uang, ya, atau bertemu dengan teman pada sebenarnya, ya, bertemu dengan keluarga pada sebenarnya bertemu sama teman, dan seterusnya. Ini tidak dibolehkan. Jadi ada batasannya ya. Pujian. Kalau puji boleh royal dalam puji. Nggak masalah. Bahkan kadang-kadang subhanallah puji-pujian ini yang dibolehkan dalam agama ini. Kadang-kadang dari hal yang kecil bisa melahirkan perbuatan-perbuatan yang besar. Contoh misalnya mungkin istri hanya sekedar buatin tempe goreng. Atau pisang goreng saja misalnya. Atau hal-hal yang ringan, cemilan. Dengan teh hangat. Tapi pujiannya luar biasa gitu. Masya Allah istriku ini dan seterusnya. Misalnya dipuji. Maka mendatangkan perbuatan yang besar kan. Mungkin istri akan lebih semangat untuk masak. Mungkin memasakkan hal yang lebih enak. Terus berusaha untuk terus menggali tambahan edukasi atau pendidikan dia. Dalam bidang itu karena dia tahu, baru cemilannya suami saya sudah senang contohnya. Begitu juga dengan pujian misalnya terhadap penampilannya. Mungkin biasa saja. Tapi cantik sekali misalnya. Bagus sekali. Ya. Cukup membuat istri akan lebih terpicu untuk selalu menjaga penampilan dia untuk lebih baik lagi dari itu. Kan gitu. Jadi dibolehkan dalam agama. Walaupun tentu jujur, kalau memang betul bagus, kita bilang bagus itu sangat baik. Ini kan kita bicara di saat memang kurang. Jadi jangan jatuhkan dia. Coba ambil sisi positifnya. Begitu juga dengan ya, penataan rumah dan yang lainnya. Bagi istri juga kepada suami sama. Apa saja dipuji. Yang jangan diam ya. Dalam arti kata ada sesuatu yang kita suka nih. Kita suka benar penampilan dia, pakaian dia, ya, cara bicaranya misalnya. Atau pada saat dia tampil di publik mungkin ada sesuatu yang menarik. Bahasakan, ungkapkan. Ya. Walaupun misalnya tidak maksimal yang kita harapkan, tapi ternyata itu sudah cukup menambah rasa cinta kita, maka kita bahasakan ke suami. Kenapa tidak? Dia pakai parfum, dia pakai pakaian dalam, duduk bersama dengan kita. Apa saja memang kalau kita anggap itu adalah sebuah kelebihan, puji saja. Tidak ada masalah. Maka ini yang dimaksudkan dari apa yang tadi kita sampaikan. Sebagai penutup teman-teman sekalian, dalam bahasan kita akan lanjutkan dengan dusta yang dibenci dan juga ada subjudul jagalah rahasianya. Kita tutup sampai di situ insya Allah.
Dusta yang dibenci, kata beliau di sini, misalnya si istri menyebutkan sesuatu yang berbeda dengan kenyataannya atau menyembunyikan sesuatu yang mungkin bisa berpengaruh dalam memahami suatu persoalan. Terkadang istri melakukan jenis kedustaan ini sebagai kebiasaan yang disengaja. Maka kami mengingatkannya bahwa dusta yang dilakukannya itu akan mengantarnya ke neraka. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Sebab dusta jenis ini adalah dusta yang tidak dibolehkan. Nah, dia menyebutkan sesuatu yang berbeda dengan kenyataannya. Ya. Contoh banyak sekali masalah ini. Ya. Dia bilang dia ketemu sama ibunya, tapi ternyata dia ketemu sama teman-temannya. Ya. Berdusta dengan dia punya selingkuhan, tapi dia berdusta. Ya, dia berdusta dengan pengeluaran. Ada pengeluaran tidak sebesar itu, tapi dia bahasakan nota-nota palsu, apalah segala macam ini. Ya. Atau ia berdusta pada suami karena takut terhadap reaksi dan emosinya memuncak. Tidak perlu. Jangan khawatir dengan emosinya suami. Kita tinggal lihat apakah itu memang perkara yang memicu emosi. Kalau memang iya, kita tenang saja. Ya memang saya salah, memang maafin saya misalnya. Tidak masalah. Ya. Jangan karena itu terus kemudian dia berdusta. Hanya karena takut dimarahin. Enggak, jangan. Karena Allah pasti akan bongkar kedustaan itu. Kemudian dikatakan juga istri harus tahu bahwa menyembunyikan kenyataan adalah sesuatu yang mustahil. Peribahasa mengatakan dusta itu tidak memiliki kaki. Karena itu biasakanlah dirimu untuk berterus terang dan berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar urusanmu berlalu dengan baik. Jangan lupa memohon pertolongan kepada Allah. Ketahuilah bahwa dustamu itu akan menghilangkan kepercayaan suamimu kepadamu. Karena itu berterus teranglah kepadanya apapun situasi dan kondisinya. Kalau memang kita salah, minta maaf dan jangan ulangi. Atau kalau memang perlu dia tahu kenapa terjadi sesuatu, bahasakan walaupun nanti dia marah. Tapi memang niatnya kita bukan ngotot dengan kesalahan kita, tapi kita jelaskan. Ada kalanya juga istri terpaksa berdusta kepada suaminya berkenaan urusan anak-anaknya karena khawatir anak-anaknya akan mendapatkan hukuman dari suaminya. Ini adalah akibat dari kecintaannya kepada anak-anak tersebut. Tapi sebenarnya kecintaan itu adalah kecintaan yang menghancurkan lagi menyanyiakan anak-anaknya. Kelak ia akan menuai penyesalan akibat perbuatan ini. Salah anaknya, tapi takut nanti ayahnya anak-anak marahin, maka dia berbohong. Ini tidak benar. Biarkan anak-anak yang melakukan pelanggaran, ya, mengetahui dan menerima akibat daripada pelanggaran itu. Karena itu berterus teranglah kepada suamimu dalam segala urusan anak-anakmu agar kalian bisa bersama-sama meluruskan perilaku mereka. Mendidik mereka dan memperbaiki